Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting bagi kita untuk bisa merasakan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tataharakun zaratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun tanpa izin Allah. Mesti ada proses pembersihan dengan Rasul, dengan salawat. Inilah untuk pembersihan hati. Kedudukan hakikat itu di dalam, bukan di luar. Penting merasakan ketuhanan itu. Bukankah Tuhan mengetahui rasa asin, rasa manis, rasa tawar, dan lain-lain? Kita tahu rasa asin, rasa manis, rasa tawar, dan lain-lain. Tapi pernahkah kita merasakan tentang keberadaan Tuhan dan merasakan tentang kemahabesaran ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika rasa itu tidak ada dan kita tidak bisa merasakannya, akhirnya kita telah menjadi kufur nikmat. Sangatlah penting merasakan ketuhanan itu. Bukan kita hanya mengetahui rasa asin, rasa manis, tetapi merasakan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah penting. Itulah pembinaan Tuhan. Tauhid Zukiyah, iman rasa, itulah pembinaan Tuhan. Karena kita sudah diberi tahu rasa asin, rasa manis, rasa kecut, rasa tawar, rasa pahit, dan sebagainya. Hendaklah penuh ridho karena hati merasakan banyak kufur, banyak melakukan kufur nikmat. Yang namanya ridho tidak bisa didapat dengan ilmu. Ridho didapat dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didapat diusahakan. Kalau ridho hati akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan: mengapa orang melakukan sholat? Jawab: karena merasa butuh dengan Tuhannya. Sifat itu maujud, berdiri pada zat Allah. Islam bukan agama syirik. Islam agama tauhid. Agama tauhid selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau kamu mau dicintai Allah, ikutilah aku. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Orang lain melihat kita punya kelebihan, tetapi kita tidak pernah merasa punya kelebihan. Bersyukur kita atas dosa. Kita ini memang keturunan berdosa, tidak bisa ditolak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, sesungguhnya Allah cinta pada orang yang mensucikan dirinya zahir dan batin. Bersuci itu zahiriyah dan batiniyah. Jangan zahir saja diberi parfum mahal-mahal, batin juga mesti bersih dan wangi. Ujub itu merasa diri ada, merasa ada diri. Orang banyak yang tidak tahu dalam ibadahnya lebih sering didorong oleh keinginan. Keinginan itu nafsu. Ada keinginan bertakbir, itu nafsu. Ada keinginan rukuk, sujud sampai salam, juga nafsu. Jadi sholatnya mengikuti perintah nafsu semua. Mau makan, mau minum pun ikutkan keinginan. Berjalan pun didorong oleh keinginan. Semuanya mengikuti perintah nafsu. Kita tahu Tuhan itu kidam atau sedia. Mesti dirasakan Tuhan itu. Bicaralah dahulu dengan yang di dalam batinnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku sudah sedia ada dalam kamu. Mengapa kamu tidak mau mengenal aku? Mengapa kamu tidak mau menghubungi aku? Dalam ibadah mesti dirasakan Tuhan itu sedia adanya.
bicaralah dahulu di dalam dengan Tuhan. Nabi Muhammad SAW, dia diam-diam dahulu, barulah dia berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, la takhaf wa la tahzan, inna laha ma'ana. Janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah ada bersamaku. Hendaklah kembali kepada Allah, tidak bergerak satu jarak pun tanpa izin Allah. Penting sekali berhubungan rasa dengan Allah, baru berbuatlah karena Allah. Jangan berbuat karena dorongan keinginan atau nafsu. Ingatlah, kedudukan hakikat itu di dalam, bukan di luar. Kalau sholat merasa dengan diri sendiri, berarti tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdiri pada kita ini sifat Allah, dan kita berdiri pada zat Allah atau pada rasa. Rasa itu zatlah yang merasa ketuhanan itu. Rasa tidak dapat diungkapkan, itulah zat. Perjuangkanlah rasa ketuhanan itu, karena zatlah yang merasakan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpamanya kita itu sudah tahu tempat rumah teman kita, begitu sampai di rumahnya, lalu kita panggil namanya saja, dia pasti akan keluar menghampiri kita. Begitu juga bila kita sudah tahu makam Rasulullah SAW, maka tahu jugalah makam Allah. Panggillah Rasulullah itu dengan solawat. Beliau akan datang lalu berkata, ma hajatuka, apa hajat kamu? Lalu sebutlah apa hajat kamu itu. Sebab orang yang datang ini kepercayaan Tuhan, kekasih Tuhan yang sidik, amanah, tablik, fatonah. Mustahil Rasul tidak melayani umat yang memanggilnya. Dan jangan kamu memanggil beliau seperti memanggil kawan kamu. Beradablah dengan adab yang baik. Mustahil tidak dikabulkan karena kita sudah berhubungan dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil permohonan tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara-cara orang arif bila dalam beramal. Mereka mempergunakan iman rasa, iman zuk, tauhid, jukiyah, bukan lagi sekedar dengan iman ilmi atau ilmu. Berikut ini jalan kita mempraktekkan tauhid jukiyah. Jangan teori saja, mesti ada praktek juga baru dapat pembuktian nyatanya. Jangan ilmu saja, mesti ada amal juga baru dapat maunanya. Pandangan zahir di luar jasa kita, semua itu adalah makhluk. Jangan pandang keluar sebab semuanya adalah makhluk. Cobalah memandang ke dalam. Jangan dari luar terus dibawa ke dalam, tetapi harus dari dalamlah yang dibawa keluar. Karena di luar itu adalah makhluk, sedangkan di dalam itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rasa, itu wahidiyat namanya. Kalau tidak ada rasa, itu ahadiyat namanya. Pandanglah ke ahadiyat. La qadirun ilallah. Ini perkataan hakikat di dalam batinnya. Tiada yang kuasa melainkan Allah. Pandangan zahiriyah merasakan kudrat Allah yang berlaku. Allah yang berkudrat. Siapa merasakan dirinya yang berkuasa, berarti dia telah syirik kepada Tuhannya. La muridun ilallah. Ini adalah perkataan hakikat di dalam batinnya.
tiada yang berkehendak melainkan Allah. Pandangan Jahiliyah merasakan kehendak Allah semua. Siapa merasakan dirinya yang berkehendak, berarti dia telah syirik kepada Tuhannya. La alimun ilallah, ini perkataan hakikat di dalam batinia. Tiada yang mengetahui melainkan Allah. Pandangan Jahiliyah merasakan Allah mengetahui semua. Siapa merasakan dirinya yang berkehendak, berarti telah syirik kepada Tuhannya. La hayyun ilallah, ini adalah perkataan hakikat di dalam batinia. Tiada yang hidup melainkan Allah. Pandangan Zahiriyah merasakan hanya Allah yang hidup, dan siapa merasakan dirinya yang hidup dengan sendirinya, berarti dia telah syirik kepada Tuhannya. La sami'un ilallah, ini perkataan hakikat di dalam batinia. Tiada yang mendengar melainkan Allah. Pandangan Zahiriyah merasakan hanya Allah yang mendengar, dan siapa merasakan dirinya yang mendengar, berarti syirik namanya. La basirun ilallah, ini perkataan hakikat di dalam batinia. Tiada yang melihat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan Zahiriyah merasakan hanya Allah yang melihat, dan siapa merasakan dirinya yang melihat, berarti dia telah berbuat syirik kepada Tuhannya. La mutaqalimun ilallah, ini perkataan hakikat di dalam batinia. Tiada yang berkalam melainkan Allah. Pandangan Zahiriyah merasakan hanya Allah yang berkata-kata, dan barang siapa merasakan dirinya yang berkata-kata, berarti dia telah berbuat syirik kepada Tuhannya. Ingatlah, agama itu mentauhidkan, bukan mensyirikan. Maka segala sesuatu itu bicaralah dulu di dalam dengan Allah, karena keyakinan lahiriah dengan keyakinan batiniah itu tidak sama. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yakinlah bahwa Allah memandang kamu. Keyakinan orang syariat, kalau sudah mata kepala dia sendiri yang memandang Allah, baru dia yakin dia sudah memandang Allah. Yang begini ini tidak ada beda dengan Yahudi pengikut Nabi Musa. Sedangkan keyakinan batiniah yang benar itu, perkataan aku itu bukan kembali pada dirinya, melainkan kembali pada akunya Tuhan itu sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.